Udah bubar, kayaknya udah keluar. Iya. Udah pada ngejauh pelan, langsung kelilingin Yasinin. Yasin. Ada yang begitu Yasinin. Yasinin. Gosok gigi batal enggak, Cana? Enggak batal. Nih kalau untuk pelajaran fikih enggak batal. Tapi bisa batal, kenapa? Sikat giginya dimakan, oh. Itu kan bercandanya tuh di kalau Di luar logika kita ya. Malah sabirdun fuwakirdun ya. Oh, seperti Barang siapa yang nggak suka wirid, suka zikir ya monyet. nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa ba'du. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga kesehatan karena sekarang lagi masa-masa pandemi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terlepas dari pandemi ini dan kita semuanya dijadikan orang-orang yang tetap sehat, bugar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, di program ngobrol, bukan ngobrol juga ibadah. Ini Itu punya program saya. Baitul Ahad. Oke, nongkrong bareng santri. Alhamdulillah sekali kita bisa collab lagi kan, Alhamdulillah. Kang Rofi. Kang Rofi, kita biasanya kita Kang Rofi yang nanya. Bener banget di channel saya. Kang Rofi biasa yang nanya, tapi kali ini saya yang tanya-tanya. Kita kulik-kulik. Pasti teman-teman semuanya dan Baitul Ahad. Nanti kita akan share juga ke Baitul Ahad. Insya Allah. Pasti penasaran juga siapa sih Kang Rofi ini sebenarnya, ya kan? Iya. Nah, saya yang akan kulik-kulik, tenang aja. Saya akan kulik-kulik. Nah, dan kita akan tanya-tanya beliau ini dulunya seperti apa. Nah, nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk jadi seperti sekarang ini, ya kan? Oke. Seperti biasa kan, kalau saya itu sudah ngumpulin banyak pertanyaan. Banyak. Saya udah ngumpulin banyak pertanyaan, jadi Kang Rofi tinggal menjawab aja. Siap. Bismillah ya. Insya Allah. Oke, kita mulai. Kalau yang pertama mungkin bisa diperkenalkan dulu, pasti teman-teman juga penasaran nama aslinya. Kalau saya kan manggilnya hanya Kang Rofi saja, gitu kan. Nama asli, nama lengkap itu dulu. Siap. Sahabat ngobras ya. Ya, Obras. Ya, Ngobrol bareng santri. Ini adalah channel yang keren. Saatnya santri-santri tunjukkan bahwa santri itu idenya unik-unik dan harus dieksplor. Nama saya Rofi Fasolinanda. Oke, Rofi Fasoli Nanda. Tanggal lahirnya Jakarta 13 Januari 1990. Oh, 90 ya. Kalau saya 92, berarti kita beda 2 tahun. Berarti abang. Tapi untung gak beda alam, beda tahun doang. Untung gak beda alam ya, kalau beda alam berambek. Nggak ke syuting ini. Nah, saya 92, Kang Rofi 90. Oke. Tapi muka boros 2 tak katanya. Banyak yang bilang gitu. Banyak. Sama, saya juga banyak yang bilang gitu. Boros katanya muka kita ini. Tapi jiwa tetap muda. 2000-an anak. Oh, siap. Milenial. Anak milenial 2020 kalau gitu kita upgrade lagi jadi 2020. Oke, Kang Rofi. Sekarang kesibukannya apa aja nih? Kesibukannya apanya nih? Yang jelas nganggur juga itu sebuah kesibukan. Ya kan? Keren habis. Bener kan? Iya bener sih. Nganggur juga sebuah kesibukan. Kadang kan kita kalau nganggur diam gitu. Enggak, diamnya itu nganggurnya ya kesibukan itu. Berarti beliau ini nganggurnya luar biasa. Jadi nganggur kemarin masa-masa pandemi ini bikin konten. Salah satunya bikin konten. Dan luar biasa sekali beliau ini. Pas pertama kali diundang sama antum kira-kira 2 minggu yang lalu lah kurang lebih Ramadan. Dan itu saya lihat subscribernya baru 300 ya. Sekarang sudah 900 guys. Alhamdulillah. Jadi artinya masih banyak sekali orang-orang yang butuh dengan channel-channel seperti channel antum di Baitul Ahad. Sama kayak channelnya Ustaz Fatur. Ya, mudah-mudahan ya ada manfaatnya sedikit. Amin, pasti. Nah, makanya
Nobars kali ini, ngobrol bareng santri kali ini, kita akan kulik semua pengalaman beliau semasa belajarnya dulu di pesantren, Ya. gitu ya, semasa belajar dulu di pesantren. Oke, kita masuk pertanyaan pertama. Kalau tadi kan hanya perkenalan dulu. Iya. Oke. Dulu antum mondok di mana? Dulu saya mondok di Tasikmalaya, Jawa Barat, di pondok pesantren Kiai Haji Zainal Mustafa. Itu salah satu pahlawan nasional. Subhanallah. Itu satu periode lah, bisa satu zaman dengan Syekh Hashim Asy'ari, pendiri NU. Subhanallah, luar biasa. Saya baru tahu. Gitu. Asli. Tapi pesantren kita kiainya tempur langsung karena waktu itu disuruh apa namanya? Bukan harakiri kan bunuh diri. Bunuh Kalau diri. ini yang menyembah ruku ke matahari itu apa disebutnya itu? Majusi bukan? Bukan, dia ada instruksi dari pemerintahan Jepang bahwa Indonesia tuh setiap pagi harus Nyembah matahari. gitu, harus ruku. Nah, kiai saya udah paten kali ya ngambil kesimpulan, oh ini udah masuk pada syirik. Harus tempur akhirnya. Akhirnya tempur. Subhanallah. Dan itu filmnya dibuat film sama santrinya. Dibuat film. Gitu. Kemarin difilmkan pemeran utamanya itu Zainal yang ada di TV itu. Iya. Iya, artis ya. Kalau kita kan bukan artis. Kita bukan. Oke. Nah, itu beliau mondok di pesantren salah satu ya bisa dikatakan pahlawan ya. Pahlawan sezaman dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari, luar biasa. Subhanallah. Saya juga baru tahu karena ya kalau nggak ngobrol begini saya nggak bakal tahu gitu kan. Oke. Awalnya kenapa bisa mau pesantren gitu kan? Kenapa bisa mau pesantren? Apalagi kita lihat zaman sekarang ya, pesantren itu sebuah tempat yang sangat tidak enak menurut anak-anak zaman sekarang gitu kan. Kenapa antum bisa dan masuk pesantren? Dulu kakak pertama kali itu pesantren, dan saya melihat sosok kakak saya tuh di apa namanya, di alam lah kalau di orang kita mah, selalu sayang gitu. Sayangnya terlihat ketika dia pesantren. Oh, kali aja saya juga lebih disayang kalau saya. Iya, nama juga anak kecil dulu kan gitu ya, pengen juga disayang gitu. Bener banget Kang Fatul. Jadi saya ikut pesantren tuh karena emang background dari keluarga saya kan jauh dari agama ya. Tapi karena mungkin jalannya jadi kakak saya masuk pesantren, saya juga masuk pesantren, dan akhirnya kita pesantren Kang Fatul. Akhirnya pesantren. Dan saya sadari emang karakter saya mah bandel. Iya. Bandel, jadi tapi alhamdulillah bandel tuh pas kakak saya masuk pesantren, saya masuk ke pesantren juga, alhamdulillah terhandle lah sifat bandel ya. Sifat aktif gitu ya kalau aja sekarang mah ya. Aktif, iya. Jadi nggak sampai aktif yang anak-anak luar gitu. Terkendali di sana. Masih terkendali ya. Oke. Nah, setelah masuk pesantren, pastinya kan banyak sekali kitab yang dipelajari ya kan. Banyak, apalagi antum pesantrennya di daerah Tasikmalaya gitu ya. Pasti banyak kitab kuning, kitab gundul yang gak ada harokatnya yang dipelajari. Kitab apa aja sih dulu mungkin yang sampai sekarang masih antum ingat yang pernah dipelajari? Kitab apanya? Hadis 101 paling itu. Tahu tuh ada nggak di sini? Hadis 101. Ada hadis 101 kayak yang apa namanya? Hakul muslim alal muslim situn gitu. Iya. Imanan ahsanu mulkon, justru itu ada grade marhalah pertamanya itu Muhammadiyah ya. Dan itu mempelajari hadis 101 itu, dan harus hafal, dan itu yang justru banyak kepake tuh itu. Iya. Gitu. Hadis 101 berarti kan sesuai dengan judulnya, berarti ada 101 hadis dalam kitab tersebut. Oke, tadi udah ada beberapa hadis yang tadi udah disebutin ya berarti ya. Nah, dari pelajaran-pelajaran itu ada nggak pelajaran yang lain selain tadi ya yang dipelajari di pesantren? Kitab-kitabnya? Oh, banyak ya. Kemudian pesantren kita itu backgroundnya alat Kang Fatur. Alat.
seperti Jurumia, Jurumia ya. Meriti gitu, Alfia, terus ada apa lagi tuh? Balago juga di sekolahnya karena aliyah kan ya. Oh, Balago. Tapi itu mau orang, kita mau nggak mau belajar. Oh, bisa aja tawadu beliau ini. Oke. Berarti banyak, iya namanya juga. Berarti pondok antum bisa dikatakan pondok tradisional apa enggak? Pondok pesantren tradisional ya, Tradisional. tapi kemasannya modern kali ya. Saya juga itu gimana ya? Ada sekolahnya tapi. Ada sekolahnya, ada sekolah umumnya. Man Sukamana, Man 1 Sukamana Tasikmalaya. Berarti udah semi modern lah. Semi gitu ya. modern betul banget. Kalau dibilang modern banget enggak, karena masih ada kitab-kitab klasik yang yang dikaji gitu kan. Benar banget. Oke. Nah, dari banyak sekali kitab tadi, ada nggak satu kitab paling favorit yang Kak Rofi suka banget dari kitab itu? Ada Kitab apa tuh? Al-Adkar. Al-Adkar, wah luar biasa. Karangan Imam An-Nawawi ya kalau nggak salah. Subhanallah. Dan antum sekarang bawa terus di kitab. Bawa tuh sampai Punya ya? Oke. Dan bisa apa namanya disebutkan nggak apa sih isi kitab itu dan bisa dijelaskan sedikit saja biar teman-teman tahu. Ya dari namanya aja kan udah Al-Adkar ya. Al-Adkar, Mungkin ya. Imam An-Nawawi kan selain mengarang juga Riyadhus Shalihin ya. Kalau ini khusus spesifikasinya khusus untuk dikir-dikir, dari mulai dikir itu kewajiban atau sunnah atau mubah. Terus posisi dikir yang boleh itu punya wudhu atau enggak gitu. Nanti hubungannya ada juga doa termasuk dikir atau tidak gitu. Oh iya. Gitu. Banyak lah pokoknya intinya tentang dikir. Tentang zikir ya. Apa? Udkurullah dzikran katsiran lah intinya gitu. Berzikirlah kepada Allah itu yang banyak, tapi kalau beramal soleh mah yang baik gitu kan, amal soleh, amal baik gitu. Amal baik. Tapi kalau dikir mah jangan fasih, jangan maaf ya, bukan jangan fasih. Tidak perlu fasih, yang penting banyak aja gitu. Betul. Salah satunya itulah saya terinspirasi banget tuh. Memang zikir itu ya harus banyak, fadzkurullah katsira gitu kan. Benar banget. Nah, ini saya mau konsep pemikiran saya. Udkurullah dzikran katsiran. Itu di situ ada fi'il amarnya. Fi'il amar itu bisa dikatakan lah wajib lah, walaupun wajib. Amar itu ada macam-macamnya, terus wajib juga ada macam-macamnya. Menurut saya kalau ditarik wajib aja. Disangkutkan, dikonstruksikan dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa manusia itu alasan pertamanya itu alasan satu-satunya untuk beribadah. Nah, beribadahnya itu dikron kasiron. Kalau dikron kasironnya itu dikalkulasi dengan waktu kita, berarti setiap detik, setiap menit kita nggak boleh lepas dari ingat sama Allah. Nah, kalau kita nggak ingat sama Allah, berarti kan keadaan kita nggak beribadah. Iya. Kita lagi berpaling dari Allah. Nah, orang yang berpaling kan ada ayatnya lagi kan gitu. Berarti harus banyak berzikir. Nah, ini posisi kita begini, mudah-mudahan termasuk berzikir kepada Allah. Masya Allah. Ini baru awal-awal video aja kita udah bisa mengutip banyak sekali ilmu dari Kang Rofi, ini luar biasa. Jadi zikir itu sangat penting. Tapi itu yang untuk yang ekstrimnya. Kalau kita mau ya dikir ya sholat lah gitu 5 waktu. Zikir, wirid. Karena ada kan malah wirdun fuwa kirdun ya. Oh, saya baru tahu. Barang siapa yang nggak suka wirid, suka zikir ya monyet. Nah itu. Just. Itu kira-kira antum setuju nggak? Setuju lah. Setuju ya. Karena zikir itu bisa bentuknya apa aja. Jadi nggak harus zikir semata-mata dengan lisan. Benar. Nah itu ada di bagiannya juga. Ada bagian juga. Ada yang zikir apa namanya jahar. Jahar. Ada yang birqalbi. Khafi. Nanti di situ ada juga di kitab Al-Adkar tuh lebih bagus mana zikir dibarengi hati atau lisan saja, atau lisan saja cukup gitu. Nanti yang boleh pakai wudhu itu zikir lisan saja atau zikir hati. Perlu wudhu gitu. Seperti orang yang habis hadas besar, apakah boleh berzikir? Nah, nanti di situ ada. Subhanallah. Jujur saya baru tahu nih Kang. Luar biasa. Subhanallah teman-teman. Nah itu banyak terjemahannya juga ada. Luar biasa. Kita keep dulu nih. Ini serius banget soalnya. Karena tongkrongan kita ini ya tongkrongan semi serius lah. Harus banyak bercandanya daripada seriusnya. Gitu ya. Tapi tetap ilmu ini, kalau ilmu semua aduh kewalahan saya. Ini kita bisa ngopi dulu. Bisa. Aduh.
Ini tempat kita syuting ini di studionya Baitul Ahad. Jadi Amin. kita numpang. Kan biasanya teman-teman lihat backgroundnya itu langsung alam gitu kan, atap rumah orang. Kalau ini nggak dalam ruangan. Jadi Rumah. saya sengaja samperin beliau karena udah janji harus ya mintalah bikin konten dengan beliau ini collab. Nah, ngopi dulu guys, jangan lupa ngopi. Bismillah. Tuh kopinya mana dah? Itu di sana. Oh, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. saya ambil dulu. Ustadz Fatur nih. Ya, santai. Ini kopinya Ustadz yang satu lagi nanti kita tanya-tanya. Nih, enggak ketukar ya, saya yang atas ya. Oke, teman-teman semuanya, karena ini hanya ngobrol santai tapi tetap ada hikmah yang bisa kita petik. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, gitu ya. Ada nggak guru yang galak pada saat di pesantren? Galak. Yang galak, yang antum lihat, wah kalau masuk kelas beliau nih, wah ngeri-ngeri sedap gitu kan? Ada tapi unik gitu. Kalau bukan marah sih ya, kalau negur emang kenceng gitu. Oh. Tapi kalau udah masuk pelajarannya, karena emang kiai besarnya, Iya. kalau udah masuk pelajarannya, awal mah takut mau masuk karena simaknya, karena karismanya kali. Iya, iya, iya. Pas kalau udah duduk itu bercandanya, seperti bercandanya tuh. Orang puasa, orang puasa, apa namanya? Gosok gigi batal enggak, Cana? Enggak batal. Nih kalau untuk pelajaran fikih enggak Iya, batal. iya. Tapi bisa batal, kenapa? Sikat giginya dimakan, oh. Itu kan bercandanya tuh di kalau Di luar logika kita ya, nggak kebayang gitu. benar. Sikat gigi nggak batal. Tapi kalau sikat giginya sambil makan odol sama sikat giginya tuh ditelan. Iya, 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 iya. Antum bisa sebutkan nama beliau? Namanya Kiai Haji Mastur Thohir Puad gitu kalau nggak Masya salah. Allah, Masya Allah. Mastur Farid Puad. Masya Allah. Mudah-mudahan ada teman-teman yang share sampai ke beliau video ini. Ini muridnya sekarang, alhamdulillah bisa Udah collab dengan almarhum, saya. Allah. Oh udah. Allahumma gfir lahu warhamhu. Nah itu ngefan tuh karena fikihnya, kajian fikihnya bagus itu. Terus waktu ngelamar istrinya kalau nggak salah ya, dia itu setoran alfiah dari depan sama dari belakang. Jadi bed alfiah di depan bacain dulu. Dari Dan belakang, bed belakang bacain kantor lagi. ke depan lagi. Heeh. Masya Allah. Kita aja dari depan sampai Kelenger. Berapa sih semuanya bait alfiah itu seluruhnya? alfiah kan 1000. 1.000 ya. Nah biasanya ada tambahnya 1.001 kayak hadis arba'in 40 jadi 41 tambahin ke 1.000 ya. Oke. Ini semakin menarik ngobrol dengan Kang Rofi ini karena biasanya saya ngobrol dengan teman-teman yang satu pesantren dengan saya. Kalau ini Kang Rofi jauh sekali di Tasik, saya pesantrennya di Pondok Cabe. Jadi banyak sekali yang pengen saya tanya-tanyakan lagi. Siap. Jangan kapok dulu ya. Masih banyak soalnya. Oke. Kalau tadi guru yang galak, kalau guru yang favorit, Guru yang favorit ada nggak guru yang diidamkan? Aduh, saya pengen jadi beliau nih. Saya pengen kayak beliau nih. Nah, yang gitu-gitu. salah satunya itu. Salah satunya yang tadi ya. Heeh. Salah satunya beliau Tapi tadi. ada lagi pimpinan pesantren tuh namanya Pak Acep Thohir Puad. Itu ngefans karena al-hikamnya jago gitu. Masya Allah, ikan ya. Tapi ketika ngaji sama kiai yang jago al-hikam juga, dia bilang saya bukan apa-apa, yang lebih jago itu hikamnya. Gitu. Masya Allah, teradu. Dan ya ngefans aja lah, orangnya bijak gitu, udah sampai tingkatan bijak. Masya Allah, luar biasa. Saya merinding tuh. Kalau ada guru-guru yang gitu tuh luar biasa sekali. Oke. Ya, di pesantren kan pasti berinteraksi dengan banyak teman, ya kan? Banyak teman, tidur bareng dan lain sebagainya, makan bareng gitu kan, jalan bareng di kelas, ngajinya bareng-bareng rame-rame. Ada nggak pengalaman unik dengan teman-temannya atau dengan guru-gurunya? Nggak apa-apa deh, dengan guru-gurunya pengalaman yang unik atau yang sedih atau yang apapun lah, yang paling antum ingat sampai sekarang. Apa? Kira-kira pasti ada. Ada Kang Fatur, ada. Nah kita tunggu nih. Tapi di-cut dulu ini kalau cut ya. Iya. Soalnya ini apa ya? Lupa. Apanya Pernah makan bareng kemudian nasinya nggak disisain.
Enggak ya. Kalau di sana makannya gimana sih? Oh, makannya keibu-ibuan. Jadi di pesantren tuh sama masyarakat kan nyatu gitu ya. Jadi biar mutualisme gitu ya. Ada warga sana tuh yang menyediakan makan para santri. Jadi kalau misalnya mau berangkat sekolah jam 6 bubar ngaji tuh sampai ke waktu jam 7 mereka keibu-ibuan pada mandi di sana. Ada yang mandi di pesantren juga. Oh, iya. Makannya di sana. Tapi ada juga momen ngaliwat gitu. Ngaliwat, iya. Jadi masaknya nggak masak sendiri berarti. Ente. Jadi masaknya ada yang masak ibu-ibu itu ya. Nah itu yang makanya saya bingung ini salah apa modern. Nah itu salah. Iya juga ya. Sama tuh. Iya. Cerita yang lain ada lagi nggak? Misalnya di pas pesantren, pas ngaji tiba-tiba ada yang tidur, yang ngantuk, terus dihukum. Nggak ada ya kalau ada aja yang begitu. Ada kalau lagi ngaji gitu ya, ngaji subuh tuh. Jadi pada begini kan duduknya ngampar gitu ya, duduk di bawah. Iya, lesehan gitu ya. Ke bawah. Pokoknya yang paling nunduk yang itu tidur itu. semakin bawah semakin tidur. Persis deh. Berarti pesantren di mana aja sama ya, sama. Kalau udah bubar iseng-isengnya tuh. Udah bubar kayaknya udah keluar. Iya. Udah pada ngejauh pelan, langsung kelilingin Yasinin. Yasin. Ada yang begitu Yasinin. Yasinin. Ini unik banget sih, unik banget asli ini. Di tempat kita, di pesantren kita aja nggak sampai diyasinin gitu kan. Itu sampai diyasinin. Emang mayit. Diyasinin. Langsung gerubah-gerubah gitu. Langsung bangun dia. Takut langsung jadi mayit beneran kali. Oh ya keren. Diyasinin guys. Jadi ini cara halus tapi sadis juga sih. Ada yang ditinggalin tahu-tahu udah jam 7 pagi gitu ya. Diyasinin. Oke. Kita lanjut pertanyaan berikutnya nih Kang. Di pesantren antum ada nggak sih hukuman kalau melanggar? Ada, nggak betul. Dari mulai tajir ya sebutnya. Takjir ya, takjir. Di kaki tuh itu apa? Telapak kaki jebret. Kalau nggak ngaji itu 3 kali kalau nggak salah. Jebret. Nah ini yang unik nih. Iya. Kan ada dewan santrinya tuh yang kuliah tuh. Iya. Dewan santri yang kuliah. Kalau yang kan kita ada peraturannya ya. Ini keteknya nggak boleh kebuka ya, harus begini nih. Tak gitu tuh. Nah, Iya. Kalau begini itu udah pelanggaran. Kalau ini terbuka karena kan kenceng. Iya. Nah, yang bahaya tuh begini keamanannya, tapi dia jago badminton, Wah, cemes. Ya Allah. Ada yang begitu? Ada. Makanya kalau udah kangkang itu yang megang tajiran udah pada ngeper semua. Karena begini juga kan backhandnya tuh. Iya, betul. Halo. Cetak. Iya. Ada juga ya begitu. Biasanya jenis pelanggarannya apa aja tuh biasanya? Nggak ngaji, nggak berjamaah gitu. Oh, sholat berjamaah wajib. Wajib. Oh, wajib. Oke. Dan itu didata. Nah terakhir tuh ya? ada absen yang terakhir. Kalau zamanan saya dulu itu waktu saya kelas 3 aliyah tuh baru ada absen. Dulunya mau enggak ada absen. Tapi tetap wajib ya? Wajib kalau kelihatan di mana tapi nggak berjamaah, nah itu tajir. Oke. Main PS tuh. Karena ada yang main PS? Ada yang main PS tangannya jebrot gitu. Masya Allah, ada yang main PS juga. Ada rental PS di sana? Di depannya gitu. Oh, iya. Ternyata nggak di mana-mana, di kampung loh. Itu kan di kampung kan antum berarti. Apa maksudnya? Udah kota ya, udah. Kalau udah PlayStation berarti udah kota lah ya. Udah kota hitungannya. Oke. Itu dia tadi pengalaman ini kocak juga. Kalau diingat-ingat sekarang jadi kocak. Bener. Kalau dulu kan serem ya. Dipukul sama pemain badminton. Untung bukan yang pro banget. Wah, kenceng banget ya. Waduh, itu ngaplek gitu. Bisa nggak bangun tuh anak orang. Itu dulu. Kalau udah tingkatan yang nggak bisa nggak bisa tertahan gitu, yang besar gitu kasusnya, baru betis. Baru betis itu di. Tapi nggak tahu sekarang masih ada apa enggak itu. Iya. Peraturan itu. Oh, jadi tangan, terus betis, kaki. Kalau yang udah berat. Kaki, telapak kaki. Kalau yang udah berat tuh kayak ada kasus yang mencuri gitu ya. Oh, ada juga kasus gitu. Cetok gitu. Iya. Tapi nggak
Sering karena emang yang mencuri mah. Ya, jarang-jarang memang. Ya karena memang santri itu ya kadang ada santri yang jauh banget, jarang dikirimin, perut lapar, keroncongan. Ya, mau gimana lagi? Tapi ya tetap yang namanya mengambil barang orang lain ya tetap nggak boleh gitu kan. Bener Boleh banget. gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nih Kang. Ya. Ada nggak hukuman siram pakai air comberan di pesantren antum? Nggak ada. Nggak ada ya. Tapi ada hukumannya tuh masuk ke balong tuh kolam gitu. Oh, masuk kolam. Kolam ikan tuh beneran di bawah poskesren ya. Iya. Pos kesehatan Pos pesantren. kesehatan pesantren. Nah, itu adanya di hadapan asrama perempuan 3 ya lantai. Allah, malunya jadi tontonan pasti itu. Itu kalau habis dihukum ceburin situ, ngambilin sampah. Oh, ngambilin sampah. Tapi tetap aja kan. Ini kan Malu. malu cuma minta. Antum pernah? Ada beberapa momen saya masuk gitu. Bahayanya lagi guys, kalau misalnya kita dihukum di situ dan kita punya orang yang ditaksir di asrama putri itu, benar. aduh, luar biasa. Muka mau taruh mana? Kalau bisa pakai topeng deh tuh, iya nggak? Allahu Akbar. Luar biasa. Nah, ini masih masalah hukuman kan? Ini menarik sekali kalau kita ingat-ingat sekarang tuh bikin ketawa, pokoknya konyol banget tuh. Pernah nggak dihukum langsung sama kiai? Pernah. Pernah. Sama pengasuhnya? Sama itu kiai kedua lah. Kiai kedua ya. Oh, di pesantren antum tuh banyak ininya ya. Ada adik kakak. Oh, iya. Ini kakaknya ini yang kedua pernah menghukum. Karena emang kitanya yang bengal Itu kali ya. gara-garanya kenapa bisa ceritain tuh? Gara-garanya itu apa lupa itu saya ya. Yang jelas itu udah nggak pakai rotan lagi, udah nggak kayak pakai itu tuh. Ada apa? Beneran waktu itu ada kabel. Lilit. Kabel dililit-lilit. Seruput. Emang kita anak-anak yang udah, karena waktu itu posisinya kita keamanan. Oh. Keamanan tuh wah, pada bikin ulang ya udah disemprot. Apa aja ada yang di situ tuh. Kebenaran emang kabel tuh. Sampai lecet langsung nyebur ke balong tuh. Waduh. Perih. Perih. Itu saya nggak bisa bayangin itu lecet masuk ke kolam gitu, empang ya mas? Empang kolam gitu, kolam gede itu mah, bukan kolam yang kecil gitu kayak depan rumah ini, depan asrama aja bayangin. Perihnya gimana itu? Dicampur sama lumpur-lumpur gitu kan lumayan guys. Nggak bisa bayangin. Untung di sana saya nggak ada balong, kalau nggak ada kolam, kalau nggak udah diceburin duluan gitu. Tapi berkah itu salah satu. Berkah ya, berkah. Memang betul berkahnya luar biasa kalau di pesantren itu. Pokoknya memang alumni pesantren yang pernah nyantri nggak pernah melupakan keberkahan pesantren. Nggak pernah gitu ya, nggak pernah melupakan keberkahan pesantren, luar biasa. Bahkan saya pernah cerita ke teman-teman sebelumnya bahwa ada di pesantren kita yang hanya tugas itu jagain gudang. Itu hukuman atau tugas? Bukan, dia memang senangnya jagain gudang. Oh gitu. Jadi gudang tuh isinya beras, pokoknya sembako buat makanan santri lah gitu kan. Setiap hari jagain gudang, kalau ada beras masuk dia angkutin ke gudang. Dan orangnya ya kalau ngomong tuh terbata-bata, susah ngomong. Nah akhirnya dia pulang ke NTB, kebetulan dia orang NTB sama kayak saya. Pulang ke NTB jadi orang. Artinya luar biasa sekali, bahkan saya mau ketemu aja susah dengan beliau itu. Senior saya, luar biasa. Itu berkahnya sih, berkahnya. Baru kerasanya pas terjun ke masyarakatnya. Iya, betul sekali. Baru kerasanya pas terjun ke masyarakat. Subhanallah.